Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadis yang ke-121 di bab yang baru dari kitab ini yaitu babul witir atau bab salat witir. Dan witir secara bahasa artinya adalah ganjil atau ia adalah bilangan yang jika dibagi maka hasilnya adalah pecahan. Itu namanya witir. Namun yang dimaksud di dalam bab ini dia adalah bukan hanya masalah bilangan saja. Namun ini adalah merupakan salat yang dikerjakan secara sukarela, artinya bukan perkara yang wajib untuk mengganjilkan jumlah rakaat salat malam. Jadi tujuan witir itu adalah salat atau beberapa rakaat yang dilakukan oleh seseorang untuk mengganjilkan bilangan rakaat salat malam. Itu gunanya witir. Adapun salat-salat yang dilakukan di siang hari maka tidak ada yang sifatnya itu berjumlah ganjil kecuali salat maghrib. Dan dia bukan salat sukarela, tapi dia adalah salat yang diwajibkan. Baik, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar ma tara fi salatil lail qala مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berada di atas mimbar. Orang ini menyatakan, wahai Rasulullah, apa yang kau ketahui tentang salat malam? Maka Nabi katakan mathna mathna. Salat malam itu dilakukan dengan dua rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum subha, maka apabila salah seorang di antara kalian itu khawatir atau takut akan masuk subuh, shalla wahidatan, maka dia melaksanakan salat satu rakaat dan dia mengganjilkan untuknya salat yang telah dia kerjakan. Kata Nabi kita SAW, fa'awtarat lahu ma salla. Dia ganjilkan dengan satu rakaat itu bilangan salat malam yang sudah dia kerjakan. Wa innahu kana yaqul, dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, ij'alu akhara salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir dari salat kalian di malam hari. Ada kata-kata bil lail, di malam hari, witra. Jadikan akhir dari salat kalian di malam hari itu berjumlah ganjil. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, biografinya sudah kita sebutkan dalam beberapa hadis yang sebelumnya. Salah seorang putra dari sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin, atau putra dari khalifah yang kedua, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Tayyib, Abdullah bin Umar dalam hadis ini menceritakan kepada kita tentang keberadaan seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbarnya. Dan orang Badui ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepadanya tentang tata cara salat malam, bahwa salat malam itu dikerjakan dengan mathna mathna, dua rakaat kemudian salam, dua rakaat kemudian salam, ya, atau dalam artian memberi salam di setiap selesai dua rakaat. Kemudian lalu dia mengerjakan salat malam itu sampai nanti mendekati salat fajar atau mendekati terbitnya salat fajar. Imma itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ya, sampai mendekati waktu salat fajar atau salat subuh. Fa idza khasyiya ahadakum subha, dan jika salah seorang di antara kalian itu khawatir nanti akan tiba-tiba masuk waktu subuh sementara dia masih dalam saat mengerjakan salat malamnya, shalla wahidatan, maka hendaknya dia itu mengerjakan satu rakaat, ya, sebagai bentuk pengganjilan dari jumlah genap sebelumnya. Karena salat malam 2 rakaat maka akan ditemukan jumlahnya pasti genap, tidak mungkin ketemu ganjil.
2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, pasti akan ketemu jumlah genap. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ya, shalla wahidatan. Hendaknya dia melaksanakan salat 1 rakaat, ya. Fa'awtarat lahu ma shalla. Maka dengan 1 rakaat ini menjadikan jumlah bilangan salat malam yang dia kerjakan itu berjumlah ganjil karena adanya bilangan rakaat yang diganjilkan dia kerjakan tersebut. Dan nanti kita katakan apa? Ya, bahwa kata Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ya, ij'alu akhara salatikum bil-laili witra. Jadikanlah salat kalian di malam hari itu berakhir dengan jumlah ganjil, jangan cuman genap. Ya, ini yang terbaik. Jadikan akhir dari salat malam kalian itu berjumlah ganjil. Ya, kecuali orang yang sudah melaksanakan salat witirnya sebelum tidurnya, maka dia tidak melakukan witir lagi karena witir di malam hari itu sudah dan bilangannya sudah ganjil dengan witir yang sudah dia kerjakan di awal, dan itu bagi orang yang mereka khawatir tidak akan terbangun di malam harinya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa salat malam itu dikerjakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat atau salam di setiap selesai 2 rakaat, dan kemudian ditutup dengan rakaat yang ganjil. Itu 1 atau 3 atau 5 atau 7, 9, 11, 13. Ya. Bahkan sebagian ulama menyatakan tidak ada batasan untuk rakaat salat witir. Ya, tidak ada batasan. Namun sebagian menyatakan 13 mentok. Ala kulli hal, begitulah pandangan para ulama di dalam masalah fikih dan banyak sekali perbedaan di antara mereka. Dan salat malam itu tidak terbatas kepada jumlah tertentu. Boleh bagi seseorang salat apa saja di malam hari tersebut dengan cara dia 2 rakaat, 2 rakaat. Mungkin dia salat iftitah dulu 2 rakaat. Kemudian dia mengerjakan salat malamnya. Kemudian dikerjakan salat sunnah mutlaqnya. Artinya bisa jadi nanti salat malamnya berjumlah 20 rakaat, 24 rakaat, ya. Tidak ada batasan tertentu, ya, terutama ketika dia gabungkan dengan salat-salat yang lainnya. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan tentang bagaimana salat malam Rasulullah, beliau menyatakan ma zadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menambah bilangan salat malam beliau melebihi 11 rakaat. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau dalam riwayat yang lain kata Aisyah terkadang beliau salat 13 rakaat. Ya. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemudian dalam hadis ini juga terdapat syariat untuk seseorang melaksanakan salat witir di setiap malamnya. Karena hukum salat witir adalah sunnah muakkadah. Salat sunnah yang sangat ditekankan. Sampai kata Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memberikan wasiat kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan salat witir di setiap sebelum tidurnya. Dan itu wasiat Nabi kata kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Dan salat witir bisa dikerjakan dengan minimal 1 rakaat karena intinya ganjil dan maksimalnya tidak ada batasan. Dan akhir daripada salat witir itu adalah dikerjakan sebelum masuknya waktu salat subuh, ya. Akhir daripada salat witir dikerjakan, ya, di waktu salat subuh. Dan dalam hadis ini juga dikatakan bolehnya seseorang itu menjawab pertanyaan seseorang ketika sedang khutbah sementara dia berada di atas mimbar, ya. Boleh seseorang bertanya jawab dengan khatib ketika sedang salat Jumat atau ketika dalam khatib, ya. Ketika seorang khatib berada di atas mimbar, ini hukumnya boleh sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan, tapi tentunya kurang etis rasanya. Tapi kalau dikatakan boleh, boleh, ya. Namun lebih baiknya kita fokus untuk mendengarkan. Jika ada pertanyaan maka tanyakan seusai salat sunnah Jumat itu dilaksanakan. Dan terakhir di sini, bagi orang yang terlewatkan darinya salat witir, maka dia boleh mengqadha'nya di siang hari. Orang yang melaksanakan salat witir biasanya, kemudian dia terlewatkan di malam itu dari salat witir, maka boleh dia melaksanakan witirnya di siang hari dengan syarat 2 rakaat. Bukan lagi 1 atau 3, tapi dikerjakan dengan 2 rakaat karena sudah dikerjakan di siang hari, tidak lagi di malam hari. Tapi 2 rakaat yang dia kerjakan sebagai pengganti witir di malam harinya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Umar ibn Khattab
radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam bil haqqi wasawab. Wabillahi taufiq wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunayya Muslim Store, siap menemani hijrahmu.